Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in. Ini masih melanjutkan yang kemarin ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa memahami ayat ini harus dimulai dari level kemanusiaan kita, level keimanan kita. Bahwa sesungguhnya kita beragama itu kan dituntut untuk ikhlas. Yang beratnya kan itu. Orang beragama itu harus ikhlas. Karena kalau tidak ada keikhlasan itu malah tidak bernilai. Sholat kalau tujuannya untuk pamer di depan mertua, apik-apik no, ya nggak bernilai di depan Allah. Berarti sholatnya menyembah mertua. Sholatnya dibagus-bagusin ketika di depan tokoh-tokoh masyarakat, ya yang dia sembah bukan Allah berarti. Maka beragama itu harus mukhlis. Mukhlis itu lurus, murni, hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi Allah itu memerintah kita untuk mengabdi dengan penuh keikhlasan. Maka dalam agama itu kan tidak harus ada pengawas. Diawasi orang ini sholat atau tidak, berjamaah atau tidak, itu tidak usah. Karena orang melaksanakan seluruh tata cara beragama, baik ubudiyah, muamalah, akidah, ya harus ikhlas gitu. Maka Nabi Muhammad kan, aku tidak mengutusmu untuk mengawasi mereka. Gak ada Nabi mengawasi para sahabatnya. Karena menjalankan agama itu harus penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dzalika dinul qayyimah. Ujung ayatnya kan gitu. Itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu dasarnya adalah keikhlasan. Tidak boleh ada keterpaksaan di dalam hal apapun. Nah, menghadapi ayat ini harus kita ikhlas bahwa Allah lah sang penguasa tunggal di akhirat itu ya. Jadi kemarin telah dijelaskan innal ladzina amanu, di ayat-ayat sebelumnya kalau tidak salah sudah dijelaskan ya apa itu iman, jadi tidak usah dijelaskan kembali. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan sebagaimana dulu juga pernah dijelaskan, dia adalah salah satu dari keturunan Ibrahim. Jadi Ibrahim punya putra namanya Ishak, Ismail. Dari Ishak itu memiliki cucu namanya Yakub. Nah, nama lain dari Yakub itu Israel. Nama lain dari Yakub. Lah anak-anaknya disebut Bani Israel. Nah, di antara anaknya yang 12 itu yang kemudian menjadi suku Bani Israel itu kan 12 suku. Di surat Yusuf itu kan ada Nabi Yakub dianggap pilih kasih. Ada anaknya yang 12, ada anak dari istri yang lain namanya Yusuf sama Benyamin. Dari awalnya aja sudah kelihatan gelagat-gelagat aneh-anehnya orang Israel itu.
Jadi karena cemburu terhadap Yusuf akhirnya bersekongkol. Gimana kalau Yusuf kita buang saja? Terus yang lainnya bilang kita bunuh saja gitu. Itu kan ada kisah kemudian dibawa Nabi Yusuf dibawa ngangon. Nah, terus dicemplungin sumur kan, dimasukkan ke sumur. Tapi anak-anaknya itu kembali ke mana? Ke Nabi Yakubnya itu waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Mereka ke bapaknya itu membawa pakaian Yusuf berlumuran darah. Jadi mereka qalu ya abana inna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dzib. Ayah, kami ini kan di tempat gembala itu balap lari. Ya kan? Masuk akal balap lari. Yusuf kita tinggalkan di apa namanya kan biasanya suka bawa nasi, bawa perbekalan lah. Ditinggal di tempat perbekalan dan dimakan oleh serigala. Fa'akalahu dhi'bu. Nah, supaya mereka dipercaya, mereka motong satu kambing, darahnya di urat-aret ke pakaiannya Nabi Yusuf. Padahal kan Nabi itu kan waskita, apalagi seorang Nabi ya. Lah kan darahnya kambing kan bau kambing. Makanya kata Nabi Yakub kan sudah tahu, tapi karena harus melaksanakan perintah Allah. Bal sawwalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Jadi itu hanya perkara yang kamu anggap benar saja, anggap baik seperti itu, padahal aku tahu sesungguhnya. Karena ini kok baju Yusuf ada darahnya kecium bau kambing kan. Nah, itu cikal bakal Israel ya. Bani Israel. Nah, di antara 12 anaknya ini ada yang namanya Yehuda. Jadi itu kan saya bilang tadi jadi 12 suku. Salah satu sukunya itu Yehuda. Suku inilah yang lebih besar. Ya, yang dominan. Karena Yehuda jadi kakak tertua. Jadi ada lagi cerita di depan itu kan Yehuda itu kebingungan. Orang itu kalau merekayasa sesuatu, kemudian Allah bongkar rekayasanya kan kebingungan. Sama Yehuda juga pernah. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum misaqan. Jadi ketika mereka bertemu Yusuf sudah masih kenal. Ini saudara-saudaraku sendiri minta bantuan pangan ke Mesir. Waktu itu Nabi Yusuf sudah jadi bendahara. Nah, disiasati oleh Nabi Yusuf supaya saudaranya Bunyamin itu diajak gitu loh. Diajak. Nah, dia kan karena saking akrabnya jadi Nabi Yusuf sengaja mengakrabkan diri dengan kedua saudaranya itu, akhirnya saling bercerita bahwa saudaramu ada berapa, ada enggak saudara kamu yang ditinggal? Oh ada Tuan, tapi masih kecil. Dia bersama bapak untuk menghibur bapak di rumah. Kalau gitu besok bawa. Kalau tidak dibawa, kalian tidak akan saya kasih lagi. Tidak akan kasih lagi bahan-bahan makanan dari sini. Tolong harus dibawa. Itu siasatnya Yusuf. Ya benar. Bunyamin dibawa. Sampai di sana ketahuan kalau Nabi Yakub itu tahu segalanya. Karena Nabi Yakub berpesan, nanti sesampainya di istana, kalian masukilah dari pintu-pintu yang berbeda. Saya baca kisah Yusuf ini, ahsanal qasas memang. Salah satunya cerita tentang rekayasa. Biasanya kan orang masuk ke satu pintu, kemudian ketemu raja, minta perbekalan. Tapi kata Nabi Yakub, masukilah dari pintu-pintu terpisah. Otomatis kan Bunyamin terpisah. Satu orang satu pintu.
Nah, begitu salah satunya Benyamin yang masuk satu pintu, di situ sudah ada Nabi Yusuf. Berarti dari cerita itu pantesan Nabi Yakub tidak marah. Tidak marah. Berarti kan sudah tahu mau seperti apa jalan ceritanya, sudah tahu Nabi Yakub. Nah, maka fasabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Lah, disiasati sama Nabi Yusuf, karung bawaannya Benyamin ini dimasukin piala raja. Ada yang bilang takarannya itu kan terbuat dari logam mulia, terbuat dari emas. Jadi begitu mereka selesai makan, minum, dijamu, kemudian pulang, pelayannya ngejar. Di antara kalian ada yang mencuri piala raja. Coba, siapa di antara kalian yang mencuri? Oh, tidak ada yang ngaku, tidak ada yang mencuri. Terus, yang tertua, kalau ada salah satu di antara kami yang ketahuan, tahanlah dia. Nah, otomatis begitu dibuka satu-satu, kata Quran itu Benyamin yang terakhir. Jadi semuanya saudara-saudaranya itu dibuka, nggak ada piala. Pas Benyamin ada. Maka Benyamin ditahan Yusuf. Ditahan Yusuf, bingung Yahuda sama saudara-saudaranya ini. Padahal sudah berjanji sama Nabi Yakub akan menjaga keamanan Benyamin. Itu nggak mau pulang, Pak. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna qad akhadha alaikum, sungguh kalian sudah berjanji sama ayahmu untuk menjaga keamanan Benyamin. Mereka tidak mau pulang. Yahuda tidak mau pulang. Qala kabiruhum inilah yang menjadi cikal bakal suku Yahudi. Itu maksudnya. Jadi Yahudi ini bagian dari suku 12 bangsa Israel itu. Maka kemudian Yahuda ini yang paling besar ini menjadi orang yang sangat takut sama Tuhan. Sangat takut, mereka kembali ke jalur yang benar gitu loh. Di antara 12 ini. Maka sampai sekarang kan Yahudi tidak mau disebut Israel. Yahudi tidak mau. Karena Yahudi itu sudah ada di Palestina sejak dulu. Jadi yang saya ceritakan kemarin itu, ada Bani Israel yang diusir Nabi Musa kembali ke Mesir. Nah, itu yang menjadi diaspora. Menjadi diaspora, tidak punya negara, tidak punya tempat tinggal, kemana-mana terlunta-lunta. Itulah yang menjadi Bani Israel. Zionis. Kalau setelah sekarang kan Israel, tapi Israel yang Zionis. Yahudi itu ya. Jadi Yahudi itu adalah salah satu suku dari Bani Israel yang menamakan diri Yahudi karena tokoh utamanya Yahuda itu sudah kembali ke jalan yang benar. Sejak peristiwa Nabi Yusuf itu dia bertobat dan dia kembali ke jalan yang benar. Dari ujungnya sumbernya kita harus paham nih. Namanya Islam. Ya, agama ini, agama yang digelar Allah ke dunia ini namanya Islam. Pemeluknya namanya Muslim. Sejak Ibrahim. Nah, penamaan Yahudi, Nasrani itu kemudian pelan-pelan ya. Jadi Muslim, ada penyimpangan. Mereka masih Muslim, tapi mereka menfanatikan ke seseorang, ke Yahuda. Menjadi mereka menamakan diri Yahudi. Padahal substansinya Islam. Paham ya? Substansinya dari sumbernya itu namanya Islam. Datang Nabi Isa dikembalikan Islam. Tapi kemudian orang-orang Nasrani menamakan diri mereka sendiri dengan Nasrani. Menjadilah nama Nasrani. Supaya kita tidak kehilangan jejak kenapa Allah mengakui Yahudi dan Nasrani itu loh. Jadi agama ini Allah syariatkan kepada manusia namanya Islam sejak Ibrahim. Wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Itu kan wasiatnya Ibrahim ke anak-anaknya. Nah, penamaan itu kemudian adanya. Jadi Yahudi berasal dari nama tokoh utamanya, tokoh sentralnya, putra Nabi Yakub, yang sebenarnya orangnya orang alim karena sudah bertobat. Sejak mereka melakukan rekayasa ke Nabi Yusuf itu, ya bertobat. Kemudian nama Nasrani sekarang. Nasrani itu pertama ada yang macam-macam ya. Ada yang bilang itu suku dari Nazaret, orang-orang alim Nazaret, sehingga saking terkenalnya sehingga orang-orang menisbahkan agamanya kepada Nazaret menjadi Nasrani. Ada juga itu sebutan untuk kaum Hawariyun. Ada kan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika Nabi Musa merasa bahwa orang-orang Israel ini mau ingkar, kemudian Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menolong Allah? Siapa yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah? Nah, dijawab oleh orang-orang Hawari, orang-orang sahabat Nabi Musa, nahnu ansarullah. Kami yang akan menjadi penolong agama Allah. Kan Nasoro. Akar katanya kan Nasoro. Nah, menjadi kemudian menamakan dirinya, menisbahkan menjadi Nasrani. Padahal substansinya tetap Islam. Jadi jangan aneh kalau ada Yahudi juga ada sholat, mereka ada satu ibadah, ada bersujud umpamanya. Ya memang ada. Orang Nasrani ada. Jadi kalau saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang Nasrani itu mereka cerita bahwa mereka ada puasa, mereka ada sholat, tapi dengan bentuk yang sudah berlainan gitu loh, yang sudah berlainan. Berarti kan substansinya namanya Islam. Nah, makanya di sini innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, sebenarnya dari sumbernya tetap namanya Islam, Muslim. Kemudian ada perubahan-perubahan yang dirubah oleh kaum-kaumnya sendiri. Tapi kemudian Allah teruskan. Paham gak? Jadi Allah itu begini. Kalau ada orang yang memiliki perilaku yang menyimpang, itu biasanya diteruskan. Kayak gini. Ada di surat Al-Imran. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Ayat. Jadi seluruh makan itu halal bagi bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel. Lah, berarti kan apa yang diharamkan Israel Nabi Yakub berarti ada hal-hal yang menjadi pantangan bagi Yakub. Ya, diteruskan sama Allah, berarti haram bagi kalian, gitu loh. Paham ya? Sebelum datang Taurat. Jadi jangan sekali-kali, makanya kalau sering orang bilang kalau berhadapan sama Gusti Allah itu harus hati-hati. Kalau kita umpamanya seseorang terbiasa maling, terbiasa korupsi, terbiasa sampai menikmati hasil korupsinya. Pada ujungnya Allah. Pada ujungnya apa? Allah akan memberi rezeki hanya lewat korupsi. Gimana? Orang biasa menipu, dia mencari rezeki dari menipu. Dulunya mungkin kepepet, tapi kok gampang, kok enak. Terus saja. Pada ujungnya dia hanya akan diberi rezeki lewat menipu. Wah, itu salah satu rahasianya Allah itu. Jadi orang menamakan Yahudi, pada akhirnya kan Allah sebut Yahudi. Tidak sebut lagi Islam kan? Allah tidak sebut lagi Islam. Allah tidak sebut lagi Islam. Mereka menamakan Nasrani, ya Nasrani. Jadi Al-Quran akan menyampaikan apa yang sudah terjadi saat itu. Maka di Al-Quran ada di surat Ali Imran juga. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Ahlul kitab itu, ahlul kitab berarti kan Nasrani Yahudi.
tidak sama. Di antara mereka ada orang-orang yang biasa bangun malam dan bersujud. Ada. Maka jangan kemudian digebiah-uyah gitu. Jangan kemudian digebiah-uyah. Paham ya? Jadi penamaan Yahudi Nasrani itu mereka menamakan dirinya sendiri yang sebenarnya dulunya namanya Islam. Maka kan saya sering wanti-wanti kalau kita buat mazhab, buat komunitas, buat kelompok. Suatu saat kalau kita tidak memberi pengertian kepada pengikutnya, bisa jadi nama kelompok itu menjadi agama. Saya misalkan umpamanya suatu saat mungkin kalau tidak hati-hati orang menamakan agama kamu apa? Agamaku Nahdlatul Ulama. Agamamu siapa? Agamaku Muhammadiyah. Sangat bisa terjadi. Karena itu tadi peristiwa Yahudi dan Nasrani itu harus menjadi pedoman kita. Wasobiin dan sobiin. Nah, ini sobiin itu hanya ada 3 ayat yang menyebutkannya tanpa memberikan definisi. Biasanya kalau Allah tidak memberikan lagi penjelasan di ayat lain, berarti kata dasarnya itulah yang menjadi definisinya. Paham nih? Jadi kata dasarnya sekarang sobiin. Sobiin itu kalau ditafsir macam-macam, itu kelihatan ulama kebingungan juga. Ada yang bilang itu penyembah bintang. Di dalam kamus Idris Marbawi itu sobiin itu penyembah bintang. Ada lagi dalam Ibnu Katsir ini yang bersumber dari Sufyan As-Tsauri itu adalah kaum yang antara Majusi, Yahudi dan Nasrani. Kan membingungkan itu. Ada lagi kaum penyembah malaikat. Tapi sebenarnya kita harus melihat redaksinya. Ketika sobiin ini masuk dalam kelompok yang diakui oleh Allah mendapatkan lahum ajruhum inda rabbihim, pasti ini bukan orang sembarangan, bukan kelompok sembarangan, bukan kelompok musyrik, bukan kelompok majusi, bukan kelompok penyembah selain Allah. Nah, jadi kalau dilihat redaksinya, pasti ini adalah orang-orang yang menyembah Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Karena masuk dalam kelompok ini. Kan kemarin bahwa Allah akan mengelompokkan manusia itu ada 6 kelompok kan? Amanu, Yahudi, Nasrani, Sobiin, Majusi, dan Musyrikin. Diperinci lagi oleh Allah, dipisah. Ada orang-orang yang diakui oleh Allah akan tetap mendapatkan pahala kebaikannya. Siapa? Yang ini 4. Berarti sobiin itu bukan kelompok sembarangan. Sobiin itu kalau kata dasarnya orangnya lugu. Orangnya merindukan kebenaran. Orang-orang yang cenderung terhadap kebenaran. Mana orang-orang yang cenderung terhadap kebenaran? Itu artinya adalah orang-orang itu sebenarnya cenderung kepada kebenaran tetapi tidak sempat mengetahui wahyu. Tidak sempat mengenal Alkitab. Ini harus dipahami. Siapa mereka? Ada banyak orang yang tidak sempat bersentuhan dengan Nabi. Nih, Nabi Isa itu kan berjarak 500 tahun dengan Nabi Muhammad. Sudah berjarak 5 tahun, Nabi Isa itu Nabi yang mendapat penugasan khusus. Nabi yang punya tugas khusus hanya untuk Bani Israel. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila Bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum al-ayah. Nabi Isa itu nabi yang ditugaskan untuk mendakwahi Bani Israel. Nah, sekarang lebih banyak dunia Israel apa dunia selain Israel? Ya kan? Padahal Nabi Isa dengan nabi sebelumnya kan berjarak.
Apalagi ke Nabi Muhammad. Berarti kan banyak di dunia ini orang yang tidak mengenal kenabian, tidak mengenal Alkitab, tetapi secara naluri dia punya kecenderungan ke arah kebaikan. Dia cuma mendengar dari leluhurnya dulu ada Allah, ada Tuhan namanya Allah, dan akan ada hari akhir. Maka di situ masuk siapa sobiin itu? Orang yang berada ketika masa fatrah sebetulnya. Masa terputus kenabian. Jadi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad ada 500 tahun. Lebih. Zaman tidak ada Nabi. Udah gitu, Isa saja diperintah hanya untuk Bani Israel. Sobiin ini mana? Orang kadang berdebat tentang Abu Thalib. Abu Thalib itu kafir apa mukmin? Ya kan? Berdebat tentang bapaknya Nabi. Sampai ada berani orang mengatakan bapaknya Nabi itu orang-orang musyrik. Coba. Itu kan terlalu berani sekali. Ibunya Nabi. Orang hanya melihat dari sisi bahwa orang kalau menjadi Islam harus lihat syahadatnya. Itu loh yang keliru. Ada orang-orang sobiin yang punya kecenderungan ke arah kebenaran tapi tidak mengenal Alkitab. Tidak hidup pada masa zaman kenabian. Jadi kalau melihat orang bertengkar tentang Abu Thalib itu kafir karena tidak mau membaca syahadat. Keliru, Masya Allah. Apalagi Abu Thalib yang zamanin Nabi sudah jadi Rasul ya. Itu hakul yakin dia seorang Muslim. Ya kan? Berdebatan tentang Abdullah bapaknya Nabi, apakah itu muslim atau kafir. Itulah orang-orang sobiin, termasuk Abdul Muthalib itu orang sobiin, orang yang jauh dari Israel, tidak mengenal Alkitab, tapi punya kecenderungan ke arah kebenaran. Mereka hanya menerima secara turun-temurun bahwa ada Allah, ada Tuhan yang harus diimani. Paham betul? Sobiin ya, sobiin. Saya pengen mengurai karena dari seluruh tafsir itu, kajian tafsir, kadang penjelasannya itu menjadi aneh. Kalau sobiin disebut penyembah bintang, penyembah malaikat, tidak mungkin di sini masuk dalam kategori orang-orang yang secara faktual diakui oleh Allah. Maka tidak layak adanya perdebatan terhadap keturunan Nabi, leluhur Nabi yang dianggap tidak pernah masuk Islam berdasarkan syarat formal Islam adalah bersyahadat. Jadi ada Warokoh bin Naufal yang katanya ahli Injil ya, padahal jauh sekali dari Israel. Itulah orang-orang sobiin. Ada ibunya Nabi, bapaknya Nabi, paman-pamannya, leluhurnya sampai ke Adnan. Itu kan orang-orang sobiin, orang yang mengalami masa fatrah, putusnya masa kenabian, tapi orang-orang itu punya kecenderungan ke arah kebaikan dan kebenaran. Coba aja tanya orang suku Baduy, suku Naga di mana di Tasik, siapa Tuhannya? Tetap Allah nyebut. Siapa nabinya? Adam. Kenalnya Nabi Adam. Coba. Mungkin syariat segala macam dia tidak kenal. Tapi dia punya kecenderungan ke arah kebaikan. Nah, orang-orang itulah sobiin. Paham ya? Karena dari kata dasarnya, sobiin itu salah satunya ada diartikan orang yang punya kecenderungan ke arah kebenaran. Orang punya kecenderungan ke arah kebaikan. Ada orang-orang seperti itu. Jadi umpamanya gini, saya pernah ketemu dengan orang, kata orang itu kejawen. Menghayat kepercayaan. Tetapi dari seluruh pembicaraan dengan kita, itu orang sangat baik. Orang sangat lurus. Bahkan kalau dia punya jasa, kita kasih uang aja nggak mau. Malu sebenarnya kan. Jadi ada orang-orang yang secara naluri memang dia orang yang suka dengan kebaikan. Nah, orang-orang itu
kemungkinan terbesar yang dimaksud dengan sobiin. Itu ya Ustadz Afif, paham ya? Jadi sobiin itu orang-orang yang selalu merindukan ke arah kebenaran, tapi dia tidak hidup pada zaman kenabian, tidak mengenal Alkitab. Sama dengan istilah al-ummi, nabiyul ummi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Orang Arab itu disebut ummi, bukan tidak bisa baca tulis, tetapi orang-orangnya tidak mengenal Alkitab. Bagaimana mengenal Alkitab? Ada nabi sebelum Nabi Muhammad yang paling dekat saja, itu khusus buat Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Nah, bagi orang-orang yang disebutkan 4 golongan ini, kan kemarin innallaha yafsilu bainahum, dipisahkan. Ada kelompok orang beriman, kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, kelompok Sobiin, kelompok Majusi, kelompok musyrik. Nah, 4 ini berarti kan lebih besar. 4 kelompok ini kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Allah berikan pahalanya. Jadi kalau orang Sobiin berbuat baik, ada pahala di sisi Allah. Orang Yahudi berbuat baik, ada pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan serta kekhawatiran. Itu berhak mendapatkan surganya Allah. Paham ya? Jadi kalau Yahudi, kenapa Yahudi Allah akui bisa mendapatkan surga? Karena itu hanya formalitas nama. Substansinya itu sebenarnya Islam, dinamakan Yahudi. Ya mungkin ada banyak perbedaan-perbedaan, tetapi Allah menghargai yang kemarin itu. Allah menghargai benang merah antara keyakinannya. Selama dia menyembah Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tetap akan dianggap, akan dinilai kebaikan-kebaikannya. Ya. Jadi substansinya itu ada pada man amana billahi wal yaumil akhir. Jangan bertanya beginilah. Nasrani kan, orang-orang Kristiani itu kan menyembah Nabi Isa. Kecuali Nasrani, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Dia kan menyembah Isa, bukan menyembah Allah. Ya jelas tidak masuk dalam kelompok ini. Ya. Jadi kalau waqalatul yahudu Uzairun ibnullah, orang Yahudi, ada sebagian orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, Isa itu anak Allah. Ini tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Yang jelas-jelas Allah sebutkan kekafirannya. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu bagian dari 3. Berarti orang-orang Kristiani yang menyembah Nabi Isa atau mengatakan Allah itu bagian dari 3, itu ya tidak masuk dalam kategori ini. Paham ya? Nah, hati-hati jangan nanti Ustadz Mabrur ini piye atau malah mlebu surga kabeh. Ini Nasrani dan Yahudi hanya masalah penamaan oleh diri mereka sendiri. Kalau mereka masih ada benang merahnya dengan nama Islam dan substansi ajarannya masih bertauhid, ini yang masuk kelompok 4 ini. Tapi kalau ada kelompok-kelompok Yahudi, Nasrani yang kemudian ada penyimpangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya tidak masuk. Okay. Jadi laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Di antaranya itu ya jelas tidak masuk dalam kategori Nasrani yang ini. Bani Israel aja nggak masuk nih. Bani Israel nggak masuk, yang maksud Yahudi. Jadi Bani Israel itu ada 12 suku yang diakui itu hanya suku Yahudi. Nah, Yahudi pun Yahudi yang mana? Ya kan? Jelas-jelas Yahudi yang tidak menuhankan Uzair. Kan ada Nabi Uzair. Nabi Uzair ini karena punya kelebihan kemudian dianggap sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Nah, jadi terhadap yang demikian, yang 4 kelompok ini Allah kasih penghargaan, Allah
kasih pahala dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Di sini yang saya bilang harus ikhlas. Jadi surga itu nanti tidak hanya dihuni oleh orang-orang sebagai umat Muhammad saja gitu loh. Ada umat-umat Nabi terdahulu yang tetap Allah hargai walaupun penamaannya sudah bukan nama Islam. Nah, ini kalau jadi perdebatan di sini karena ulama saking mencari-cari tidak nemu, sebagian mengatakan ini juga menjadi mansuh. Padahal sebenarnya tidak usah mansuh, ini sangat meyakinkan. Jadi ayat ini, sebagaimana saya jelaskan kemarin, orang yang memahami ayat ini akan lebih dewasa dalam beragama. Akan lebih dewasa, akan lebih menghargai bahwa sebenarnya surga Allah yang maha luas itu, yang sangat luas itu, tidak mungkin hanya diisi oleh pengikut Muhammad saja. Termasuk orang tua Nabi ya, itu tadi yang saya jelaskan. Jangan sekali-kali berdebat dengan paman Nabi, orang tua Nabi. Itu adalah orang-orang sobiin. Orang-orang yang tidak mengenal Alkitab tetapi punya kecenderungan ke arah kebaikan dan kebenaran. Tapi takdir menjadikan mereka tidak mengenal. Karena Isa saja itu hanya untuk Bani Israel. Jadi saya paling dongkol dalam hati kalau ada orang yang memperdebatkan masalah keimanan Abu Thalib, keimanan Abdul Muthalib, keimanan Abdullah bapaknya Nabi, keimanan Siti Aminah ibunya Nabi. Sedemikian berani sekali. Ya kan? Sedemikian berani sekali mereka. Mereka tidak memahami ayat ini. Bahwa ada orang-orang yang terputus dari kenabian, hidup pada zaman terputus kenabian yang begitu lama, patrah disebutnya kan, baru 500 tahun tuh tidak ada nabi. Baru Nabi Isa itu ibarat tahun 1 Masehi, Nabi Muhammad lahir 571, kan berarti 500 tahun lebih tidak ada kenabian dan tidak ada Alkitab, karena adapun kitab Injil itu hanya untuk Bani Israel. Nah, tapi Allah tetap pada faktanya tetap akan ada orang-orang yang punya kecenderungan ke arah kebaikan dan kebenaran. Meskipun mereka tidak mengenal Nabi. Meskipun mereka tidak mengenal Alkitab. Taunya adalah secara lambat-lambat didengar dari leluhur mereka. Nah, diantaranya. Ya gampangannya kalau kita nanya ke suku Baduy. Coba suku Baduy kan paling rapih. Ya kan, tidak ada pencurian, tidak ada selingkuh di Baduy. Ya kan? Padahal orang kita bilang, wah, mereka itu tidak beriman, tidak berislam kan? Kalau ditanya, ada sebuah penelitian ke sana, kalau ditanya mereka ya bertuhan. Nyebut nama Allah. Siapa nabinya? Nabi Adam. Berarti kan dari leluhurnya dia hanya mengenal Nabi Adam. Punya kecenderungan ke arah kebaikan. Lebih jauh lagi kalau diterangkan. Allah itu adalah sebutan untuk Tuhan. Jadi kalau kita nyebut Allah saja itu kan artinya Tuhan. Kan Allah itu dari kata ilahun. Ilahun menjadi alilahu, menjadi al-ilahu, menjadi Allah. Kalau dalam ilmu sorof kan begitu. Jadi kita jangan alergi umpamanya. Ini kan karena kita sudah terbangun, ego kita sudah turun ya. Kita sudah bisa menerima kalau umpamanya orang-orang yang berlainan dengan kita. Ternyata Allah hargai, ternyata nanti bisa bertemu di surga. Seluas-luasnya lah. Wong kita juga di surga itu kan pengen ketemu orang yang berwajah Itali, berwajah Amerika, berwajah Yahudi kan. Masa ketemunya orang Asia kan sing kayak gini, sing biasa-biasa yang sudah kita kenal itu. Jadi kita berharap kan di surga itu beragam, karena di sana itu kan kebahagiaan. Umpamanya kita suka dengan sosok postur tubuh orang Israel, Nabi Yusuf itu kan bagian dari keturunan Nabi Yakub, pol gantengnya kan, yang perempuannya cantik-cantik. Terus ternyata
Kita klaim bahwa orang yang masuk surga orang-orang Islam saja. Orang Indonesia saja. Mumet ini nggak ada hiburannya. Ya, jadi lebih jauh lagi itu kajian lebih jauh ya. Kita tidak akan terangkan dalam kesempatan kali ini. Jadi Allah saja itu sebutan untuk nama Tuhan. Jadi umpamanya gini, ada orang yang menyembah Sang Hyang Tunggal, ya kan? Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, itu kan tetap nama dari Tuhan. Nah, ini saya bisa diprotes banyak orang. Tetapi kajian ini memungkinkan kita memperlebar wawasan kita. Bahwa ada orang-orang yang bertuhankan Allah dengan nama lain. Kalau Yahudi kan sudah nama Yehuwa namanya. Yahweh. Kan sudah nama lain. Tapi merujuk pada zat yang sama. Ya betul. Bisa jadi leluhur kita yang bercerita tentang Sang Hyang Tunggal. Tunggal itu kan wahid. Satu. Ya kan? Punya kecenderungan ke arah kebaikan. Terbukti di suku Naga, suku Baduy, pernah nggak kita kedengaran korupsi? Pernah nggak kedengaran orang nyolong, maling, orang selingkuh? Iya kan? Malu kita mengaku beragama tapi berbohong dalam beragama. Ketimbang orang-orang yang kita anggap mereka tidak beragama, tetapi sebenarnya mereka punya kecenderungan ke arah kebenaran dan kebaikan. Ini sobiin ya, sobiin. Jadi sobiin itu adalah orang-orang yang merindukan. Sobi itu merindu. Merindukan ke arah kebenaran dan kebaikan. Tetapi mereka terputus tidak mengenal Alkitab. Ya kan? Dia hanya mengenal Tuhan dari leluhurnya. Hanya mengenal ada Tuhan gitu kan. Ada Allah. Nah, terhadap mereka Allah tetap kasih penghargaan. Nah, di sini kita jangan kalau kita sudah tidak egois kan gampang. Kene sholat awan bumi sholat. Poso. Lah kok singkai malah Allah samakan dengan kita. Rasanya kan mau protes ya. Itu kalau kita berpikirnya masih di level awam. Ya kan? Makanya saya orang beragama itu harus biasakan naik level. Jadi dari orang yang hanya berpikir biasa menjadi luar biasa. Kalau ibarat saya, orang kadang berpikir, manusia ini berpikir dari pandangan. Fisik, material. Tapi dia harus naik level menjadi hidup berdasarkan pikiran. Ada lagi yang lebih tinggi, hidup berdasarkan kesadaran. Nah, kita mau di level mana? Nah, memahami ayat ini harus kita menaikkan level keberagamaan kita dengan cara ikhlas bahwa surga itu milik Allah, kita milik Allah, surga itu sangat luas dan orang-orang yang baik dan benar tidak hanya kita. Banyak orang-orang yang baik dan benar di luar kita. Makanya ada laisu sawa'a. Mereka tidak sama. Ya kan? Nah, itu memang hanya di Al-Quran kita akan menemukan hal-hal seperti itu. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Wahum yasjudun, mereka bersujud. Maka saya tuh kalau bertemu dengan orang Nasrani, dulu di Papua tuh kan banyak Nasrani. Saya coba beberapa orang menyelami. Sampai saya ceritakan ya, ketika kita biasa berzakat 25% itu orang disuruh ngantri. Mereka 10% itu setiap dapat gaji. Tidak nunggu 1 tahun. Nangis Pak. Mas, mohon maaf saya tidak bisa bayar angsuran saya. Karena di agama kami itu harus menginap 1 malam dulu. Yang kedua saya harus keluarkan dulu 1/10-nya. Ya kan? 1/10-nya dikeluarkan. Kita 2,5% zakat kita itu per tahun. Sudah gitu orang suruh ngantri, sewu. Nah,
Jadi sekarang paham ayat ini ya, jangan sampai ada tuduhan nanti, kan ada orang yang salah mengartikan, salah memahami, kemudian dianggap, oh ini liberal ini. Kita berdasarkan kajian Al-Quran. Karena sejauh-jauh kita membaca tafsir, kita akan tidak puas, Pak. Tidak puas, apalagi tentang definisi sobiin ini. Kebanyakan jadi penyembah malaikat. Kan aneh, ada sobiin adalah orang-orang di antara Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu definisi apa yang begitu? Jadi kelompok di antara Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kan tidak jelas. Nah, padahal sobiin lebih dekat dari kata dasarnya bahwa mereka adalah orang-orang. Nah, tidak sampai syariat kepadanya, tetapi dia mengenal Allah dari leluhurnya gitu loh. Oh, jadi dalam definisi ini masuklah orang-orang baik dari sebelum Nabi Muhammad. Kakek moyangnya Nabi kan mulai dari Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, kan tidak mengenal kenabian. Masa iya kemudian kita sebut mereka itu orang-orang musyrik? Ya kan? Hanya gara-gara kita tidak melihat, tidak ada keterangan dia bersyahadat gitu loh. Sampai gegeran tentang keimanan Abu Thalib, nggak malu kita. Mereka orang-orang mulia. Itu orang-orang mulia yang melahirkan Nabi coba. Ya kan? Penjaga Ka'bah. Itu mereka adalah orang-orang baik yang disebut sobiin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.